Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Alfian Gilang Ramadan, di samping saya ada Menteri Raja dan Stasi Adi. Kami di sini akan melaksanakan tugas manajemen lingkungan, yaitu tentang meneliti bagaimana perusahaan mengolah limbahnya. Dan pada kali ini kami akan meneliti perusahaan tempe yang ada di sana. Selanjutnya kita ikutin perjalanan kami. Yuk, mari. Ini adalah bahan baku dari tempe, yaitu kedelai. Untuk pembuatan keripik tempe di sini. Kita akan lanjut ke sebelah sana. Ini adalah tempat penyimpanan bahan mentahnya, penjualan. Ya, kalian juga sekaligus menjadi tempat penjualan dari tempe untuk PPTC. Dan yang di sebelah kanan itu tepung. Bisa dijelaskan apa? Tepung Pak ya? Tepung. Itu tepung. Itu ada minyak goreng. Ini juga tepung Pak ya? Tepung, minyak goreng. Jadi bahannya itu sangat sederhana sekali, yaitu tepung dan minyak goreng. Dan di sana ada bahan-bahan tambahan yang mungkin ingin memvariasi rasa dari keripik tempe itu sendiri. Di sana juga plastik kata. Ini adalah contoh plastik yang nanti akan digunakan sebagai pengepakan dari keripik tempe itu sendiri, dan mungkin ini akan menjadi limbah nantinya, yang akan menjadi limbah. Ya. Lalu jika ingin ada yang ingin membuat variasi lain, ada di sini menyediakan ada rasa, yaitu berbagai rasa. Ada sapi panggang. Di sini ada sapi panggang, ayam bawang pedas, sambal udang, ayam bakar. Di sini juga ada macam-macam rasa yang lainnya. Ada rumput laut juga. Jadi buat rekan-rekan yang melihat video ini yang ingin membuat sendiri, bisa datang ke sini dengan menemui Bapak Iswan. Ini lagi kita sekarang ada di tempat bahan mentah dari pembuatan tempe yang akan nanti dijadikan sebagai keripik tempe. Dan kita langsung bertemu dengan pemiliknya, dengan Bapak Muhammad Isman. Jadi ini Bapak, sebelum nanti jadi keripik tempe itu nanti awalnya dari mana dulu Pak? Tempe itu kan ada dibuat dari bahan utamanya kedelai. Kedelai ini nanti setelah orang membeli dibawa pulang di rumah, direndam, kemudian dimasak. Setelah dimasak digiling, dibuang kulitnya. Setelah itu dimasak lagi, terus diganti lagi dan dibungkusin dan lain sebagainya. Kemudian 3 hari kemudian akan menjadi tempe. Dari tempe inilah nanti dikembangkan usahanya oleh mereka jadi tempe. Jadi maksudnya sebenarnya yang panjangnya dari buat tempenya Pak ya? Yang pokok adalah tempe. Tempenya itu yang bikin panjang Pak ya? Jadi kalau keripik itu kan pengembangan daripada tempe. Terus biasanya kalau misalnya yang produksi tempe, maksud kami keripik tempe itu limbahnya seperti apa aja Pak biasanya? Kalau keripik tempe yang kalau limbahnya nggak ada ya, kayak menurut saya yang ada polusi udara dari penggorengan itu. Jadi polusi udara yang begini. Iya. Kalau tempe itu limbahnya dari kulitnya, kemudian sisa hasil godokan, air. Namun demikian, ini kulit ini untuk makanan ternak di sini. Oh, jadi diarahkan ke makanan ternak sapi itu Pak? Ya, utamanya memang sapi. Kemudian airnya juga untuk diminum, juga. Ini nggak ada limbah secara besar-besaran. Yang ada adalah limbah kotoran sapi. Dari kotoran sapi malah itu yang ada. Kalau dari kedelai nggak ada. Kalaupun ada ya cuma sedikit bisa ada. Ini
kalau kayak plastik itu Pak, kalau untuk yang membuat tempe itu plastik yang tempe itu kan daur ulang. Jadi untuk leleran tempe ini kan bisa dipakai, katakan sampai, ya ada sih, bisa dipakai sampai 1 bulan, lebih kadang-kadang sampai 1 tahun. Kalau mereka plastiknya itu Pak, pasti akan selesai dipakai, kemudian pasti dicuci, kemudian dipakai lagi. Jadi ini hampir nggak ada Pak. Hampir nggak ada yang kalau plastik. Kalau tempe yang panjang itu memang tiap hari ada. Tempe yang tempe buat tempe panjang, kemudian oleh pengrajin bebeknya ini ada plastiknya. Gitu. Jadi yang punya mereka bukan kooperatif. Jadi kayak tadi yang apa dari tempe itu ya, kalau yang diler ini di daur ulang, jadi sampai 1 tahun. Kalau mereka rajin mencuci, jadi tadi produknya apa, limbah dari tempe bisa dimanfaatkan jadi makanan ternak berupa kulitnya untuk makanan, untuk limbah cairnya untuk minum yang seperti itu ya Pak. Maaf Pak, nanti sama-sama saya adalah wawancara dari tempat bahan mentah. Jadi untuk membuat keripik tempe ini tidaklah secepat yang kita pikirkan. Jadi pertama kita harus membeli bahan mentah dulu, kita mengolah dari kedelai menjadi tempe, kemudian barulah kita dari tempe itu tadi baru kita membuat menjadi keripik tempe dengan tadi yang variasi rasanya, ada sapi panggang dan lain-lain itu. Dan selanjutnya adalah kita akan melanjutkan ke tempat untuk memasarkan keripik tempe ini. Ya. Setelah tadi kita melihat prosesnya bahan mentah itu seperti apa, kemudian dari mentah hingga jadi tempe seperti apa. Sekarang kita langsung berada di proses pembuatan keripik tempenya langsung. Jadi langsung saja kita bisa lihat itu. Jadi dari awal digoreng, sudah digoreng sedikit. Ya, lalu ini setelah digoreng, keripik tempe yang baru digoreng akan ditiriskan di sini, lalu akan dipak oleh mbak-mbak yang ada di sini. Jadi antara yang ditiriskan dengan yang mau dimasukkan dalam plastik itu disendirikan. Itu ada gambar dari proses pembuatan keripik tempe. Lalu kita akan berlanjut ke proses pemasarannya. Selagi bapaknya mengiris tempe yang akan diolah menjadi keripik tempe, mari kita wawancara pada bapaknya bagaimana proses keripik tempe itu dibuat, lalu bagaimana pengolahan limbahnya itu. Mari. Dengan Bapak Pak Kosim. Oh, dengan Bapak Kosim. Ya, jadi Bapak ini sudah mulai bisnis keripik tempe ini mulai tahun berapa Pak? Mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000 sampai sekarang Pak. Iya. Ini apa Bapak mulai dari nol atau ini sudah turun-temurun dari orang tua? Turun-temurun. Oh, sudah turun-temurun Iya, dari orang tua. turun-temurun. Bapak sekarang memiliki karyawan? Karyawannya 10. 10 terus. Oh, untuk ininya sopir-sopir itu mungkin? Enggak, saya sopir sendiri. Oh, Bapak sendiri yang Iya, memasarkan ke... sendiri. Oh, gitu. Saya kirim sendiri. Yang dari itu, Bapak proses pemasarannya itu seperti apa? Keripik tempe ini. Pertama sih Mas, jalankan dulu. Tawari awal mulanya. Setelah itu sudah kita nggak usah nawari. Kita kirim ke satu orang. Setelah itu yang lain itu minta. Ada dua bentuk ya. Yang pertama itu sales, yang kedua itu orangnya datang ke sini sendiri.
Oh gitu. Jadi yang kedua itu kemungkinan dari mulut ke mulut gitu Pak ya? Ya, yang pertama itu dari mulut ke mulut. Ya, sambil saya kirim ada yang tanya. Yang kedua itu orangnya kadang orang cari ke sini, cari ke sini, bebek mau dijual lagi baru ambil. Atau kalau nggak gitu kan dulu saya pernah event mas. Oh gitu. Ya, pernah event. Jadi lagi penting nggak apa-apa bawa nama sendiri. Iya. Kemarin di Balai Kota itu ada acara, kita dari Dinas Pariwisata kita diundang. Oh iya. Perwakilan dari Dinas Pariwisata. Oh iya. Dinas Pariwisata mengundang dari sana itu 6 orang. Iya iya. Dari sini untuk wilayah itu demo. Oh Wilayah demo mulai proses pengirisan, pemotongan ini, mulai goreng sampai pengepakannya itu. Iya, di sana pemasarannya juga pasti dimasukkan Pak ya? Iya, di sana di Balai Kota kemarin pas ulang tahunnya Balai Kota Kota Malang. Nah itu kan dari Dinas Pariwisata mengundang. Bapak untuk dari produksi keripik tempe ini sendiri, apa ada limbah-limbah yang perlu diperhatikan gitu? Kalau keripik tempenya Mungkin dari minyak goreng atau dari pabrik? tuh kalau plastik itu nggak ada mas. Kalau plastik nggak ada. Kalau minyak goreng juga nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Rencananya kita satu kali sudah habis. Oh gitu. Kalau tinggal sedikit mungkin langsung disadur. Tinggal sedikit biasanya. Tidak ulang gitu? Iya ada urunannya dicampur dengan yang baru. Nggak sampai Ini nggak sampai mengeluarkan limbah gitu Pak? kalau untuk keripik tempe, tapi kalau tempenya itu ada mas. Kalau dari tempenya bukan keripik tempenya. Yang di peternak itu Pak? Iya. Kalau di tempe itu kan ada airnya itu untuk minum sapi ternak. Kalau kulitnya untuk makannya itu cepat itu. Nggak ada limbahnya mungkin itu yang rempesan kecil-kecil itu sudah ada yang beli. Terus ada lagi yang istilah kalau bahasanya keripik tempe itu serean itu yang ada di wajan, ada kecil-kecil yang lembut-lembut itu ya. Itu diambil, itu dibuat mas, pembakaran untuk tempe. Oh, jadi untuk membuat Pembakaran tempe buat apa keripik tempenya? tempenya. Tempenya Pak ya? Tempe itu kan kedelai kan direbus sama. Itu pakai serean itu namanya. Istilah itu serean yang di belakang itu ya, yang ada yang hitam, ada yang kuning itu serean namanya. Istilah bekas-bekas yang ada di wajan itu. Nah, pokok-pokoknya itu namanya serean, dan itu ada yang mengambil juga. Jadi nggak hanya kayak gini-gini, tapi itu juga diambil juga. Iya. Masih Pak untuk tempe. Iya, untuk merebus tempe. Merebus tempe. Tapi nggak ada limbahnya mas. Semuanya keripik tempe juga tempe nggak ada limbahnya, nggak ada yang dibuang. Iya. Semuanya jadi uang. Sebenarnya ada limbahnya tapi dimanfaatkan dengan baik gitu Pak. Iya, semuanya. Arah positif. Kalau nggak gitu kan eman juga dong. Iya. Nah, gitu. Dimanfaatkan. Iya. Dan hasilnya juga bagus Pak. Kalau bagus. Kalau pembakarannya itu lebih bagus itu daripada kayu bakar. Lama mas. Nggak mati-mati gitu. Pakai ini tadi. Iya, serean itu. Kalau kayu bakar kan habis kan sudah. Kalau itu enggak. Kalau nggak sampai dimatiin sendiri nggak mati-mati itu serean itu. Kan tidak di dalamnya itu campur minyak mas. Iya Pak. Iya. Terima kasih Bapak ini atas wawancaranya Bapak Kosim. Jadi berikut adalah wawancara dari Bapak Kosim yang sebagai pemilik dari keripik tempe ini. Terima kasih. Saya akan menjelaskan berbagai macam varian dari keripik tempe. Seperti di sini ada rumput laut, ayam bawang, seafood, terus jagung manis, keju, pizza, dan ini adalah yang original, ada rasa kayak jeruk purut nih. Dan di sini tuh tidak hanya produk keripik tempe saja yang dijual, tapi ini menjual seperti kayak keripik apel, keripik nanas seperti itu. Itu tadi adalah wawancara kita
kepada Bapak Iswan dan Bapak Kosim. Ya, Bapak Iswan tadi adalah penjual dari bahan mentahnya. Jadi sebelum menjadi tempe, untuk diproses menjadi tempe, keripik tempe, maksud kami keripik tempe, itu melalui Bapak Iswan. Lalu setelah dari tempe menjadi keripik tempenya, kita melalui Bapak Kosim yang tadi sudah kita ngomong yang panjang tentang dari prosesnya bagaimana, penggorengan seperti apa, lalu juga tadi sudah dijelaskan bagaimana limbah-limbahnya itu. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah 10% limbah yang ada itu pun 10% itu kita bisa memanfaatkan lagi untuk dibuat lagi, seperti tadi yang dijelaskan itu plastik ya. Plastik itu sebenarnya bukan limbah sih yang kami tangkap, namun itu adalah bahan yang lebih yang tidak terpakai, jadi belum dipakai. Dia selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Mas Ilham, Mas Lulus maksud kami. Gimana Mas Lulus? Makasih. Pokoknya itu intinya dari seluruh wawancara kita itu dari pertama dari plastik itu dapat didaur ulang, dipakai lagi, dibersihkan, diolah lagi untuk menjadi tempat buat ada PPTB tersebut. Terus dari pengolahan PPTB tersebut semuanya masih bisa didaur ulang lagi, seperti minyak katanya itu masih bisa digunakan lagi melalui proses-proses tertentu agar bisa menjadi penggorengan baru. Nah, seperti itu Serean, ya, memakai serean gitu. Dan apa lagi ya? Ya pokoknya banyak pemasarannya. Jadi pemasarannya itu di situ diawali dari sales. Jadi Bapak Kosim tadi ya Pak ya, dari Bapak Kosim tadi memulai dengan karirnya itu dari sales ya, dari teman ke teman, terus melalui pemasaran sendiri dari teman ke teman, terus ke perusahaan, terus dikirim ke berbagai kota, tapi melalui dirinya sendiri. Dan selanjutnya akan dijelaskan Ilham untuk penutupnya bagaimana Mas Ilham sebenarnya. Ya, setelah tadi dari awal sampai akhir kegiatan pembuatan keripik tempe tersebut diawali dari bahan mentah tadi, terus sampai olah ke barang jadi. Ya, itu Terima kasih semuanya. Dari kelompok 4 untuk Bu Ani dan Pak Musadik, selamat menikmati video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.